Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasaqad adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin langkahnya dari rumah masing-masing ke Masjid Baitul Haq, dijamin pula duduknya di masjid ini. Saudara-saudariku, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan nikmat-nikmat ini tiada tara. Karena tiada tara itu sampai saking kita nggak mampu menghitungnya. Coba kita tadi bersyukur sama Allah hari ini. Bangun pagi tadi, kaki kita masih bisa dilangkahkan. Datang ke masjid, sholat subuh. Atau mungkin ke musola, bagi yang ke musola. Tangan masih bisa digerakkan. Lisan masih bisa berucap. Mata masih bisa melihat. Itu kalau dicabut nikmat salah satu aja, gampang bagi Allah. Nikmat mata diambil pagi tadi, nggak bisa melihat kita. Kira-kira ada yang mau nggak matanya dibeli? Jadi matanya dicongkel, dikasihkan orang, diberi 100 miliar. Ada yang mau? Halo? Ada? 1 triliun. Jadi mata antum dicongkel, dipasangkan ke orang yang membutuhkan, antum dikasih 1 triliun rupiah. Ada yang mau? Ada? Gak ada ternyata. Ternyata nikmat mata kita dibanding 1 triliun, gak ada artinya 1 triliun. Tapi kita kurang bersyukur kadang dengan nikmat mata yang Allah berikan. Kalau kita gak punya mata, mungkin masih mampu gak kita datang ke Baitul Haq? Gak punya mata, masih bisa datang ke Baitul Haq? Bisa, dituntun atau didorong di kursi roda, nanti ditempatkan sholat. Sekarang saya tanya, kalau nggak punya jantung, bisa nyampe Baitul Haq nggak? Nyampe kuburan kayaknya, kalau nggak punya jantung. Berapa banyak nikmatnya? Nggak mampu kita menghitung. Sampai-sampai Allah katakan dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Maka kalau kamu merinci atau menghitung nikmat Allah, nggak akan sanggup kamu menghitungnya. Maka sebaik-baik kita itu cuma bersyukur. Dan bersyukur di dalam Islam yang hak harus ada 3 perkara. Kalau belum punya perkara dalam syukur 3 ini, jangan mengatakan diri bersyukur. Rasul mengatakan hadas salat sumakuna fiha bisukli mu'min. 3 perkara ini bukti syukur seorang mukmin. Yang pertama, diucapkan. Syukur itu diucapkan. Alhamdulillah bisa
wa syukurillah, wa nikmatillah. Ada contoh lain? Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Dan banyak lagi ucapan syukur, diucapkan syukur. Mana ada orang syukur cuma begini, yaitu kelelekan, selolotan. Diucapkan syukur itu. Yang kedua biqalbihi, meyakini bahwa apa yang dia terima hakikatnya dari Allah semata. Kalaupun itu bentuknya gaji, upah, reward, bonus, salary dari lembaga, dari instansi, dari kantor tempat kita bekerja, itu pun diyakini dari Allah, itu baru bersyukur. Jangan pernah mengatakan bahwa oh iya saya dapat ini karena saya punya jabatan di kantor ini sebagai ini. Sombong. Sampai-sampai gaji, reward, bonus, apapun yang dapat dari tempat instansi kita kerja, itu dia yakin itu dari Allah. Ini baru syukur yang sebenar-benar syukur. Termasuk ini misalnya, kita mampu membeli benda ini, mampu menjualnya lagi. Kalau di dalam kaidah syar'i disebut tijarah, perdagangan atau muamalah. Selisih harga pembelian ataupun kalau pembuatnya produksinya dengan penjualan, selisih harga produksi, pembelian atau penjualan, itu pun harus diyakini dari Allah. Jangan pernah menganggap diri pandai market. Saya ahli dalam mengatur harga, dalam jual beli ini. Sombong. Sampai selisih harga saja diyakini dari Allah, itu baru sebenar-benar syukur. Yang ketiga, bi amalihi, bi qaulihi diucapkan, bi qalbi diyakini dari Allah. Yang ketiga bi amalihi, syukur itu dibuktikan dengan amal, terutama dalam ibadah, dalam amal soleh. Contoh paling gampang tuh kalau ada kota infak lewat tuh, Jumatan atau apa, ada kota infak lewat tuh, kurang 7 orang pura-pura tidur supaya dilompati, belum bersyukur. Maka kalau bersyukur tuh kurang 7 orang udah siap dompetnya, dibuka dompetnya, ternyata di dompet ada 5.000 satu lembar, ada 10.000 satu lembar, 20.000 satu lembar, 50 satu lembar, 100 satu lembar. Yang mana yang dimasukkan? 5.000 arah-arah kan 5.000. Padahal kalau menurut keinginan Allah, yang mana? 100 nggak suka Allah, 50 nggak suka, yang mana? 20. Dan ini letakkan di surat Al-Furqan 25 ayat 67. Walladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana dzalika qawama. Ini loh hamba-hambaku, dia kalau infak sudah kok enggak berlebihan, tapi juga enggak medit atau kikir, tapi yang tengah. Nah, berarti 20. Apa enggak boleh 100? Boleh, tapi jangan ngomel. Masukkan 100, keluar Baitul Haq, duh bakule liwat, tiwas tak cemplung no Baitul Haq. Itu penting yang 5.000. Ada yang lebih parah lagi, ada 5.000, 20, 10, 20, 50, 100 masih gini. Kemarin ada yang 2.000 jelek, gimana? Loh, masih cari 2.000 jelek. Insyaallah. Mudah-mudahan kita yang hadir petang hari ini beserta keluarganya benar-benar mampu mensyukuri setiap nikmat Allah sehingga mencapai derajat hamba-hamba yang dikategorikan Allah abdan syakur. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun dalam meneladani beliau itu optimal, terutama 5 perkara. 5 perkara. Yang pertama, cara beribadah. Yang kedua, cara menjalankan syariat. Yang ketiga, cara menjaga ukhuwah. Yang keempat, cara bermuamalah. Yang kelima, berakhlakul karimah. Kalau kita bisa mencontoh Rasul 5 ini, jaminannya itu nggak main-main Allah. Hidup di dunia ini dalam cintanya Allah. Dosa dan kesalahannya diampuni. Dan janji Allah ini diletakkan di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila mereka benar-benar mencintai aku Rabbnya,
Katakan, fattabi'uni. Rasul mengatakan, ikuti aku. Maka siapa yang mencontoh Rasulullah Muhammad SAW dalam hal beribadah, dalam hal bermuamalah, bersyariat, berukhuwah, dan berakhlakul karimah, maka yuhibbukumullah, dia dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa dan kesalahannya dihapus. Semoga kita yang hadir petang hari ini beserta segenap keluarganya mampu ittiba dengan optimal pada Rasulullah SAW sehingga mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, itu tadi muqaddimah, baru muqaddimah. Tema kita hari ini adalah siapa bilang ghibah itu dilarang? Siapa bilang ghibah itu dilarang? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Oh, gak ada yang nyambung. Siapa bilang ghibah dilarang? Kita lihat Al-Quran surat Al-Hujurat surat 49 di ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhani inna ba'dadh-dhani ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan faqikum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu ada yang mau makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Maka bertakwalah kepada Allah penerima tobat dan Maha Penyayang. Kalau lihat ayat ini berarti siapa bilang ghibah dilarang? Allah. Ya. Siapa bilang ghibah dilarang? Allah. Namun ada ghibah yang diizinkan. Memang Allah yang melarang. Kalau cuman siapa bilang ghibah dilarang, Allah selesai sudah kajian. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Selesai. Namun coba kita lihat kaidah syar'i dari ghibah. Dalam bahasa ghibah, dalil, hukum, dan bahayanya, Rasul membaginya dalam 3 hal. Dalilnya, hukumnya, dan bahayanya menggibah. Dari segi bahasa, ghibah artinya membicarakan mengenai hal negatif atau positif. Lihat, ghibah itu membicarakan hal negatif atau positif yang orangnya yang dibicarakan tidak ada atau tidak hadir. At-tadruna mal ghibah. Apa sih sebenarnya ghibah itu ya Rasul? Ini hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qalu, jawabannya Allah wa Rasul a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu mana ghibah. Wa dzakara wa ahwabiha yaqru qol afarra'aitu angkana fil hayyi maquli qol inna kana fihi ma yaqulu faqad aisyatun wa illam yakuna fihi faqad bihi. Yang artinya nih, tahukah kalian apa itu ghibah? Ghibah itu hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Rasul bersabda, ghibah itu membicarakan sesuatu yang terdapat dalam diri saudaramu, baik sesuatu yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai. Maka salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu jika aku membicarakan orang itu kebaikannya? Dan tetap ghibah hukumnya. Maka yang aku bicarakan pada sisi saudaraku, apakah aku sudah menggibahinya? Sedang jika engkau tidak membicarakannya yang terdapat saudaramu, maka engkau telah mendustakannya. Nah, dari hadis ini maka ada 2, membicarakan seseorang yang dibicarakan kebaikan, tapi orangnya nggak ada, namanya ghibah. Membicarakan kejelekan seseorang, orangnya nggak ada, namanya ghibah.
Tapi kalau membicarakan seseorang, orangnya ada, itu namanya pengumuman. Nah, misalnya orangnya ada di sini, saudara, fulan ini calon ketua RT kita atau ketua RW kita, beliau bla 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 bla. Ini pengumuman ini. Nah, maka dalil larangan menggibah yang tadi kita bacakan dalam surat 49 di ayat ke-12, bahwa Allah Rabbuna wa ta'ala menginginkan kita untuk tidak menggunjing. Allah Rabbuna wa ta'ala juga menginginkan kita untuk tidak berprasangka, karena Allah mengatakan mana tani bakasiram minadh-dhani inna ba'dadh-dhani ismu wala tajassu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Maka jangan ada prasangka, karena prasangka itu bagian dari dosa. Kemudian Allah juga mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akimaitan fakaritumu. Apakah kamu mau makan bangkai saudara sendiri dengan cara menggunjingnya? Maka melihat daripada ayat ini, dan bukan dengan hadis Rasul Muhammad SAW tadi, maka Rasul membatasi ada gibah yang diperbolehkan. Memang gibah dilarang oleh Allah, tapi ada gibah yang diperbolehkan. Yang seperti apa? Larangan gibah tentukan oleh Allah. Namun Rasul mengatakan boleh menghibah, tapi punya syarat tadalum. Yang pertama tadalum. Apa tadalum itu? Terdolimi. Jadi seseorang yang terdolimi boleh dia. Dari mana Rasul mengatakan ini? Hujahnya ada di surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahu wa darabishu wallahu illa man dolimu wa kanallahu samian alima. Rabbuna wa ta'ala berfirman, Allah tidak menyukai ucapan buruk apapun yang diucapkan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya atau terdolimi. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Nah, jadi kalau dia terdolimi itu boleh. Dan hadis lain Rasul mengatakan apabila dimanfaatkan oleh para mujahir. Apa mujahir itu? Mujahir itu orang yang berperilaku dosa yang terang-terangan. Jadi orang berbuat dosa maksiat terang-terangan, tidak ada malunya. Ini mujahir. Mujahir ya. Kalau mujahir itu ponanya bandeng. Tapi jangan ada orang seperti ini terus ngomong ini, iki ponane bandeng, enggak usah. Nah, maka kalau yang seperti ini boleh. Jadi terdolimi. Contoh, rumah kita kemalingan. Kebetulan di rumah kita ada CCTV. Dan kita tahu siapa pelakunya dari CCTV. Datanglah kita ke kantor polisi. Pak polisi, saya mau lapor. Lapor apa Pak? Nggak jadi Pak polisi, nanti gibah. Kan membicarakan orang nggak ada temannya namanya gibah. Nggak jadi Pak polisi, nanti gibah. Kata polisinya, Bapak sudah minum obat? Gitu. Jadi kita datang ke kantor polisi mau melaporkan. Nggak jadi Pak polisi, kenapa? Nanti gibah. Kata polisinya, obatnya sudah diminum belum ya? Ini boleh disampaikan, Pak polisi, saya terdolimi, si fulan bla bla bla. Ini gibah ini, tapi diizinkan karena ini namanya tadzalum. Dalam kondisi dia terdolimi, itu boleh menceritakan orang yang mendolimi. Namun batasan dari Rasul Muhammad SAW, kondisi yang diperlukan buat gibah ini man hada ila kulli nafsihi. Itu hanya boleh pada orang tertentu. Misal dia menyampaikan ke polisi atau menyampaikan ke Pak RW atau ke Pak RT bahwa dia sedang didolimi atau dia sedang dalam kondisi teraniaya oleh suatu sebab perilaku, itu orang tertentu aja. Menyampaikan kepada orang yang dianggapnya mampu menyelesaikan masalah, ini yang diizinkan. Sehingga nanti Pak RW akan bertindak atau Pak RT bertindak. Tapi jangan semua orang diceritakan lagi satu komplek. Kalau semua namanya jadi gibah lagi nih. Jadi tadzalum yang terdolimi itu boleh disampaikan, itu hanya pada pilihan orang-orang yang dianggap mampu menyelesaikan masalah dia terdolimi. Itu diizinkan sama Allah dan Rasulnya, ketetapan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau semua diceritakan, balik lagi gibah nanti. Jadi cukup pada orang yang dianggap. Saya sampaikan hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa 148 tadi,
Allah tidak menyukai ucapan buruk kecuali apa? Ilamat dolimun, kecuali dia terdolimi. Maka diizinkan kalau dalam kasus tadalum. Kondisi yang teraniaya lalu melaporkan perbuatan tersebut, ya, itu diizinkan oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala. Yang kedua, menceritakan tentang keburukan seseorang karena orang tersebut sudah berbuat maksiat dan ini membahayakan komunitas. Ini boleh. Jadi ada kemaksiatan yang sudah terang-terangan mujahir itu, kemudian kemaksiatan ini membahayakan lingkungan, terutama terhadap pengaruh lingkungan anak-anak. Nanti anak-anak bisa jadi rusak pola pikirnya, melihat ada kemaksiatan di kompleks tersebut, itu boleh dibicarakan. Jadi boleh membicarakan keburukan yang sudah terang-terangan, disebut mujahir. Yang ketiga, diizinkan Allah kalau fatwain. Jadi apa tadi? Tadalum, kemudian mujahir. Kemudian yang ketiga ini disebut dengan fatwain, mencari fatwa. Kalau dalam urusan mencari fatwa diizinkan. Saya ambil lagi dari hadis Bukhari ketika Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, datang ke Rasul mengatakan begini, ya Rasulullah, suamiku ini sudah mulai bakhil. Kebutuhan saya, istrinya dan anak-anak ini tidak dipenuhi. Tapi kesenangan pribadinya, untuk bentuk kesenangan dia melebih-lebihkan. Dalam harinya digambarkan tuh buruk dengan sangkarnya. Jadi kalau untuk SPP anak-anak tidak mau, untuknya tidak mau, tapi kalau beli sangkar sampai jutaan, beli burung sampai jutaan, gitu. Tapi untuk anak dan istrinya ini dalam rangka mencari fatwa, boleh membicarakan suaminya. Jadi Hindun bin Utbah tadi, istri Abu Sufyan, datang ke Rasul, cerita tentang suaminya. Saya tanya dulu, dalam hal ini yang menggunjing siapa? Hindun. Yang menggibah siapa? Hindun. Karena Hindun cerita suaminya. Apa jawab Rasul? Kalau memang suamimu bakhil, maka bolehlah engkau mengambilnya tanpa sepengetahuannya untuk memenuhi kebutuhanmu dan anak-anakmu. Para istri, kalau ada suami yang bakhil, medit, meleki, itu boleh diambil isi dompetnya. Kapan? Ya pas mandi lah. Gak bisa Pak, kenapa? Dibawa ke kamar mandi. Parah sudah. Kalau memang gak bisa begitu karena disimpan terus, Rasul mengatakan, maka lebihkan kebutuhanmu dari yang sesungguhnya dengan cara yang ma'ruf. Nah, jadi boleh berbohong. Misalnya beli buku anak-anak 2 juta, bilang 3,5. Habis urusan anak-anak sekolah 2 juta, bilang 4 juta. Boleh kalau suami meleki, medit, bakhil. Kalau suami antum soleh, suami antum itu dermawan untuk urusan anak, dibati istri, neraka bagi istri. Ya. Jadi kalau suami itu bakhil, boleh diambil dompetnya, boleh diambil isi dompetnya. So ini Bukhari, ini nanti materi saya kirimkan ke Pak Haji Saukat, nanti bisa dibagikan ke grup tema kita sore hari ini, petang ini. Boleh membati, itu boleh, dengan catatan suami bakhil. Kalau suami soleh, suami baik, dibati, suami masih diambil isinya, itu neraka, jangan. Jadi fatwain, ketika meminta fatwa, maka Rasul waktu menyampaikan kepada Hindun. Saya ambil sekarang yang punya Muslim. Ketika datang Fatimah binti Qais, datang kepada Rasul Muhammad SAW. Kemudian
Beliau bertanya begini, Fatimah binti Qais kepada Rasul. Rasul, saya dilamar 2 orang. Muawiyah dan Abu Jahal. Jadi Fatimah dilamar 2 orang. Muawiyah dan Abu Jahal. Gimana ya Rasul? Terus Rasul cerita, Muawiyah itu orangnya lemah lembut, penyayang, tidak kaya dia, tapi pekerja yang bagus dan luar biasa. Kalau Abu Jahal ini kaya raya, tidak perlu gampang, tapi gampang nempeleng. Kalau diminta istrinya ditempeleng dulu, plak, tapi dikasih. Dalam hal ini, ketika Fatimah minta fatwa terhadap Rasul tentang calon yang mau melamarnya, dalam hal ini yang menggibah siapa? Rasulullah. Karena Rasul cerita tentang Abu Jahal, Rasul cerita tentang Muawiyah, diizinkan Allah karena ini fatwain, dengan tujuan mencari fatwa sehingga nanti tidak salah pilihan. Maka atas fatwa Rasul Muhammad SAW ini Fatimah memilih Muawiyah. Tapi ada loh wanita sekarang